Sama siapa? Tapi ya memang yang bikin kaget itu pagi-pagi yang pertama kali itu, yang pakai baju omcat. Memang ada juga shock kita ngelihat aktivis-aktivis ini pakai baju loreng itu ada. Gimana pandangan Abang soal wah ini rezim ini lagi mencoba membawa apa namanya ide-ide kemiliteran nih, militeristik nih gitu gimana? Iya, justru nggak ada ide-ide itu sama sekali. Pak Presiden itu dalam kesempatan pertama sudah mengatakan bahwa Anda yang sekarang ini ikut dalam retreat Kabinet Merah Putih adalah putra dan putri terbaik bangsa. Waktu Prof. Otto semuanya menceritakan tentang sebagai seorang pejabat publik itu kita harus mampu mendengar secara hati, mendengar secara pikiran, lalu mendengar secara intuisi. Berteriak Bang Bahlil di tempat para ahli hisab itu, udah keburu bakar bang kawan-kawan itu bro. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama perwakilan dari Kabinet Merah Putih. Iya. yang sekarang baris berbaris dan cara hormatnya udah pasti lebih paten. Dulu mudanya nggak ikut pas Gibraka. Betul. Jadi akhirnya perwakilan Komandan Kokam akhirnya bisa mendapatkan pendidikan militer yang layak, yang benar lah ya. Iya. Yang beneran. Iya, yang beneran ya. Dan satu ada penggemar dan peneliti Malaka bisa mengerti dan memahami bahwa pendidikan militer Tapi seperti di ini. Bukit Tinggi itu SMA-nya Bang Hasan yang PBB-nya paling bagus loh. Quest school ini ya. Iya, salah satu SMA yang juara terus tuh baris berbaris. Karena depan Polres, pelatihnya Iya. depan Polres. Kalau ini kan ada jelas kan, kalau ini Kokam ya kan. Kalau ini latihan baris berbaris sekolahnya cocok. Iya, karena depan Polres. Nah, yang dulu ultra kiri ini gimana Bang? Iya kan? Jadi kalau lihat dari sport code ya kan. dari pertemuan di Magelang kemarin itu Bang, kira-kira itu kelihatan nggak ini perwakilan mana aja sih kabinet di paling banyak? Perwakilan mana itu maksudnya apa latar belakang? Iya, dari mana aja sih rekrutmennya Pak Prabowo ini? Ya, kelihatan rupanya ini tuh garis utamanya Pak Prabowo. Payung besarnya ini. Tapi yang jelas kayaknya perwakilan semua golongan lah ya. Sampai golongan aktivis kiri kan juga ada. Pakai baju Yang tentara ini dulu kan. berseberangan dengan Pak Prabowo di tahun 98, berseberangan juga mungkin sampai tahun 2019 ada. Di 2024 juga ada Bang. Oh ya ada juga. Caimin. Maksudnya perwakilan itu semua lah. Perwakilan yang 2019 yang berseberangan abang lah. ya, saya kan perwakilan itu. Iya, jadi perwakilan-perwakilan itu saya rasa lengkap lah. Hampir merepresentasikan seluruh Indonesia lah kan. Dan bahkan misalnya dari yang dari Indonesia Timur yang jadi menteri berapa coba? Menterinya portofolio besar loh. Ada Pak Bahlil, ada Menteri HAM, ada Wamen Ibu Ripka. Ibu Ripka ya, Wamen Dagri kan, itu kan portofolio besar gitu loh. Jadi ini perwakilan lah dari Aceh ada, kegambar nih dari itunya kegambar lah. Jadi golongan-golongan juga kan Muhammadiyah, NU, anak HMI ada, ya kan? Yang UGM ada, UI ada. Iya. NU struktural dan NU kultural juga ada gitu Bang ya. NU yang bersengketa pun ada kan. NU negeri dan NU swasta. Jadi saya lihat ya hampir merepresentasikan. Nah itu juga mungkin karena latar belakangnya banyak nih berbeda-beda, nggak saling kenal, butuh acara khusus untuk membuat mereka punya ikatan, punya bonding kan. Jadi kalau hanya rapat-rapat aja kan formal, tapi kalau ditempatkan di satu tempat bersama-sama, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi itu bersama-sama, iya kan, mau nggak mau bonding kan, terjadi interaksi. Tempat duduk kita diacak-acak nih, maksudnya diacak, jadi nggak bisa ngegeng dong berarti nih, ya. hari ini pagi makan sebelahnya Fikar enggak, nanti siang udah acara udah beda lagi tuh, nanti udah beda lagi tuh, makan siang udah bisa beda lagi tuh, yang kayak gitu. Jadi ada bonding. Naik mobil juga kan kita ganti-ganti teman ya kalau naik
buat nganterin dari tempat acara ke tenda dan segala macam naik golf cart gitu. Itu ya beda-beda. Di sana ada yang jalan kaki juga ada. Jalan kaki buat bakar kalori karena udah terlalu banyak makan kan. Itu partner jalannya beda-beda kan. Itu ditugaskan apa emang kesadaran diri tuh Bang? Jalan Kesadaran sendiri karena udah berarti terlalu kayak banyak Caimin makan. sama Gus Ipul tuh bisa aja satu mobil bugikar bareng Bisa gitu, aja, Bang. bisa aja. Walaupun kadang-kadang saya sebenarnya kan di Bugikar itu udah ditulis ini wilayah tenda A, tenda B. Ya kadang-kadang kita naik-naik aja. Karena ada Biar bisa ngobrol kan, segala macam kayak gitu. Nanti dituruninnya gitu. Kalau dia nggak nyampe cuma sampai unit A ya kita jalan sampai unit E. Iya. Jadi ini wajah pelanginya Indonesia ini ada di sini nih Bang ya. Ini wajah keberagaman. Wajah keberagaman Indonesia ini ada di sini. Berbagai macam asal-usul ini. Termasuk juga afiliasi politik nih. Dan nggak hanya afiliasi politik yang selalu sama-sama Pak Prabowo, tapi yang ada di seberang Pak Prabowo selama berpuluh-puluh tahun ada di sini juga. Contohnya Berpuluh-puluh Iya, ini apa nih gimana nih? Loh iya berpuluh-puluh tahun. Kan banyak. ini sebelum reformasi nih kalau udah Iya berpuluh-puluh tahun ya. Loh, misalnya balik ke ABRI. aktivis kiri yang panjang itu kan berapa 20 tahun di seberangnya Pak Prabowo. Oh iya benar Bapak ya. Iya kan? Saling memburu mereka ini berdua kan. Iya, ada Bang Gitu. Budiman. Iya. Jadi ini kan ya beragam dan kompleks, tapi juga setelah bonding ini terbentuk membangun optimisme sekarang. Guyup lah. Sebagian besar guyup lah. Saya mungkin nggak hafal 100%, tapi 90% sudah hafal lah. Masih sudah salaman, sudah ngobrol dengan 90%. Sambil nunggu kopi, ya sambil nunggu sesi mulai. Ada apalagi yang grup-grup ngudut kan, Iya betul. pasti lebih bonding lagi itu. Wah itu Lebih yang paling tetap pesertanya itu. lebih bonding lagi. Itu peserta siapa aja? Ali Hisap itu paling tetap pesertanya. Iya, paling kompak. Kalau Piru satu bugikar tuh kayaknya mereka saya lihat tuh. Pak Prabowo pun kalau masuk teritori mereka bisa diusir Pak. Bapak nggak boleh masuk sini. Ini demi kesehatan Bapak ya. Gitu. Jadi kelihatan lah ini apa bondingnya. Aktivis kiri sama aktivis kanan bisa duduk bareng. Iya. Kan? Ini. Budiman sama Babe Haikal ada Babe Haikal nggak sih? Iya betul. Ya kalau di kanan spektrum kanan ada Ustadz Anies Mata, Iya. ada Bang Fahri Enggak, Hamzah. dan lucu ada Veronica Tan dan Babe Haikal. Babe kan? Haikal, Iya kan satu yang demo, satu yang di demo. Bisa dulu kan. begitu. Jadi tampaklah upaya untuk membuat sebuah apa ya miniatur persatuan nasional kan tampak itu di situ. Tantangannya nanti adalah yaitu kita harus bisa bonding. Kita harus bisa punya chemistry yang sama. Setelah itu bisa kerja. Karena kalau cuma bonding-bonding aja nanti kita nggak kerja kan? Iya. Kan tujuan akhirnya bisa kerja nih. Bisa kerja. Kan kerjanya nggak bisa sendiri-sendiri. Kerja harus sebagai tim. Makanya beliau bilang ini harus harus mencontoh tim sepak bola. Peran beda-beda. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang jadi kiper. Kan peran sudah beda-beda nih. Tapi harus punya tujuan yang sama. Nah, itu yang dia sebut sebagai kerjasama itu. Benar tuh. Coba Adinda yang lebih muda dan lebih banyak melanglang buana selama di sana. Sophisticated Tadi penjelasannya. Bang Hasan sudah sangat kompleks kan. Cuma ada yang terlupa dari Bang Hasan ini. Apa itu? Kalau ditanya tentang pengelompokan representasi menteri kabinet hari ini, siapa yang paling banyak? Maka kita bisa mengklaim yang paling banyak itu adalah Totpol Connection. Sur pula kita ini. Bang tinggi, bang tinggi. Kita hanya mencoba menganalisis dulu kan sebelum Pilpres kan, mana kira-kira ini program yang akan naik daun ini kan. Wah ternyata betul Pak. Bisa kita absen satu-satu yang alumni Totpol yang sekarang di kabinet. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi menghitung, presiden dan wakil presiden member dari Total Politik. Berat. Memang itu bang, kalau khusus memang kita fungsi sebagai jembatan. Iya. Diinjak-injak Tempat diinjak, kadang orang udah sampai karena lupa juga. Ini foto-foto nih ada anggota kabinet tuh. Iya betul. Iya, foto-foto. Yang tersingkir. Ada anggota kabinet yang ada Sama ada yang nggak mungkin masuk juga ada. Ini paling berat nih. Iya benar-benar. Tapi ya betul yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, suasana keakraban ya, dan itu diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Iya betul. Cair aja situasi sejak hari pertama gitu ya, Iya. saat kita semua menikmati lelap tidur ya, menikmati
suasana Magelang, suasana Akmil, tiba-tiba yang sampai di lokasi senam dan lapangan baris berbaris lebih awal itu Bapak Presiden. Oh Buat gitu. apa kagetnya kita semua? Oh jadi ketika para menteri wamen sampai di lapangan, Pak Presiden Pak nggak ada? Presiden sudah sampai di lokasi. Oh gitu. Oh itu awkward ya. Iya. Termasuk hormat semua. Pakai baju tentara ini. Iya. Dan yang di media itu kan Ibu Sri Mulyani kan sambil bercanda kan, Pak sudah cocok belum Pak saya pakai seragam Komcat. Komcat. Kata Pak Presiden jangan salah loh sekarang Iya. kepala Amerika, staf gabungan di Amerika itu seorang perempuan. Terus berarti saya udah bisa dipasangin pangkat dong kalau begitu Pak. Iya. Ya, kalau nggak dipasangin pangkat, ibu nggak teken, mampus nih orang semua. Iya. Tapi ada yang bilang gini, Bang, orang akan menghabiskan energi, waktu, atensinya untuk hal yang dia senangi, hal yang dia sukai dan hal yang dia percaya ini penting buat kehidupan bangsa gitu ya. Ya Pak Prabowo salah satunya di bidang militer gitu. Iya, betul. Apakah ini juga cara sebenarnya Pak Prabowo menunjukkan kepada member kabinetnya bahwa urusan militer, urusan pertahanan, urusan ketentaraan itu butuh juga loh, menjadi keperluan yang nggak bisa diremehkan untuk dikesampingkan gitu. Jadi lu harus lihat sendiri gimana kehidupan ala militer itu bisa sangat mempengaruhi gitu kehidupan negara. Setiap sesi yang dipimpin oleh Bapak Presiden atau yang dihadiri oleh Bapak Presiden itu selalu memberikan insight Bang ya, insight kepada kita, dan ada satu yang tidak pernah terlupa oleh beliau. Kata-kata tentang loyalitas. Loyalitas kepada Merah Putih, loyalitas kepada bangsa itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dan itu aura yang paling utama yang berharap kita serap dari lingkungan yang ada di Akademi Militer di Magelang. Sebatas itu yang selalu beliau tanamkan, loyalitas kepada negara. Artinya kita ini bisa dari banyak background kan. Pendidikan ada yang anak UGM, ada yang anak UI, ada yang anak ITB gitu ya. Ormas ada Muhammadiyah, ada NU, partai bisa macam-macam. Tetapi ingat, ketika bangsa memanggil maka tidak bisa ditawar. Loyalitas kita itu harus loyalitas kepada negara dan bangsa. Gimana Bang? Ya kalau yang saya lihat sih soalnya yang benar-benar yang baris berbaris itu kan cuman berapa sih? Nggak nyampe 1 jam. 1 jam lah yang baris berbaris itu kan. Sisanya kan kita mengisi otak kita, ngisi otak dan hati kita dengan di dalam kelas lah itu, dengan pemaparan, dengan arahan dari presiden dan segala macam, sebagian besar itu. Tapi saya melihat Pak Prabowo tuh memang punya jiwa pendidik. Beliau suka sekali mendidik orang, mengkader orang. Saya kan juga mengalami itu, banyak orang yang mengalami itu. Jadi sebelum di Akmil kan juga menteri, wakil menteri di retreat di Hambalang itu kan juga dididik. Saya juga sebelumnya juga ikut retreat di Hambalang. Itu saya melihat beliau memang passionnya untuk orang-orang yang bekerja ini harus disamakan pikirannya nih. Jadi harus dididik. Nah, beliau itu kan besar di ketentaraan dan kayaknya pendidikan yang paling disiplin, yang paling tertib, yang paling terarah, ya mungkin yang model-model di Akmil atau pusdik-pusdiknya TNI. Walaupun kita nggak ngalamin dasar-dasar militer, nggak ada kita yang kayak gitu. Kita sebagian besar kan itu isinya kelas, tapi kita belajar kedisiplinan dari mulai bangun serentak sampai jam tidur lagi bersamaan, makan bersama, masuk kelas bersama, ya kan, isoma bersama. Jadi semua itu teratur banget. Dan acara kemarin tuh nggak ada yang delay, nggak ada yang apa, semua tepat waktu. Tepat waktu. Makan itu juga ada waktunya tuh Bang. Ada waktunya tuh. Gitu. Jadi udah makan mulainya barengan di bawah pimpinan, kalau nggak presiden, kalau nggak wakil presiden. Iya, betul. Berdoanya barengan, habis berdoa selamat makan gitu, rame-rame gitu, riuh gitu. Habis selesai makan dikasih kode, kita berdoa lagi. Habis berdoa bunyi lonceng 2 kali, terima kasih. Oh gitu. Jadi tapi kan semua orang kayak gitu, kompak gitu loh. Semua menteri segala macam. Aktivis kiri belum tentu mengalami pendidikan kayak gitu. Pengalaman kayak gitu. Jadi lebih ke Bisa berbaris kita mereka. dapatkan vibe yang kedisiplinan memang di sana. Mulai dari bangun tidur, bangun jam 4 pagi. 4 pagi udah dibangunin tuh.
Iya azannya juga bangunin kan, kan tuanya di depan tenda, tenda masing-masing tuh. Tapi butuh waktu buat prepare juga kan, prepare buat bersih-bersih, kemudian gunakan pakaian komcat, kemudian berangkat ke lapangan, kayak gitu tuh. Memang waktunya 15 menit lagi untuk pergeseran, dikasih tahu 10 menit lagi untuk pergeseran, kasih tahu kayak gitu. Oh ya. Itu pakai toa gitu Bang. Pakai toa. Jadi ini kita belajar disiplin dan mau menteri yang senior, mau yang urakan kesannya gitu kan, mau yang kesannya eyel-eyelan. Bang kasih dulu Bang. Ada Bang kasih lagi. Ada. Kita pikir kan orang-orang ini nggak bisa ngikutin nih. Iya. Tertib semua. Mau yang muda, mau yang senior sekalipun ada tertib semua. Dan tanpa harus ada bentak-bentak segala. Berarti kan spiritnya udah masuk nih. Iya, betul. Udah tertanam nih spiritnya, mau yang senior sekalipun. Kan Lebih parah mana sama ospek kampus Bang? Oh nggak ada ospek-ospeknya. Ospek-ospekan ya. Bentak-bentak Banyak yang bilang kan teriak-teriak. ini ospek gitu. Alah, kalau yang Kalau telat push up gitu nggak Bang? Makan bececeran gitu. Tikung ini tikung kan. Apa tuh? kalau Ketertiban justru umum. di kampus yang ospek-ospek itu yang lebih kayak militer itu. Iya, padahal orang-orang sipil dan anti militer ini iya. nggak ada ini. Abang dulu ngefans sama Soeharto aja di masa lain masih. Iya. Padahal yang ospek yang galak ini kampanyenya militer kembali ke barak ini Bang ya kan. Ospeknya galak tuh yang kiri-kiri ini dulu. Kamu tahu nggak gini-gini segala macam. Idola orang aja diatur sama dia dulu. Kita nggak boleh ngidolain Pak Harto zaman itu. Iya, betul. Saya zaman baru masuk kuliah 98. Terus lagi ganas-ganasnya aktivis kan. Iya. Terus ditanya idola kamu siapa? Soeharto. Diambil leher kita dibawa ke dalam. Lebih militer. Kayaknya militeristik gitu. Malah ada yang senang kemarin itu Bang, karena bisa menyisipkan agenda tambahan. Misalnya. Agenda tambahan itu percepatan program diet. Oh. Akhirnya kan bangunnya kan teratur segala macam kan. Iya. Kita selesai jadwal terakhir itu hanya jam makan malam. Udah terakhir itu, habis itu balik ke tenda. Acara bebas. Oh ya, acara bebas. Tapi tidur nggak ditentukan kan? Tidur sekarang gitu. Itu sesuai kreativitas masing-masing kita kalau tidur itu. Iya. Ya itu biar ngatur sendiri. sendiri. Tapi kan jam 9, jam setengah 10 kita sudah ada di tenda. Iya. Interaksi informalnya seberapa sering dan itu kadang-kadang bisa memecah-mecah atau bisa Sangat membuat sering. inovasi nggak tuh? Sangat sering. Sangat sering. Sangat sering. Hampir setiap sudut yang ada di Tenda-tenda. mana di tenda-tenda itu jadi tempat interaksi. Di tempat interaksi itu. Jadi tempat Kumpul lah, interaksi. pasti ada satu tenda Tenda induk kan. tenda induk yang jadi tempat kita nongkrong dulu sebelum tidur lah. Iya, kalau Ngobrol-ngobrol. Abang di tenda siapa Bang? biasanya tenda siapa, Bang? Kalau di geng saya itu di tendanya Bang Ferry. Ferry Oh, Juliantono. Ferry Juliantono, kalau enggak tendanya Bang Muni. Waduh, ini oke. Pemuda rakyat. Memang itu barisan pemuda rakyat semua. Sudah satu lekra, satu pemuda rakyat kan. Ini barisan itu lorong pemuda rakyat itu. Lorong pemuda rakyat. Oh itu tempat kumpul semua kan? Iya. Pasti ini kan Enggak, tapi semua, Bang. ada Dias juga, ada Dias, ada Sudaryono juga. Ya, Mas Dar. Yang ada jadi yang dibagi dua lah, yang lorong seberang kayaknya pemuda rakyat. Lorong sini yang Kalau sini pasti gua tebak tuh Agus Jabo ya kan. Apa setenda sama siapa Bang? sendiri-sendiri. Oh sendiri. Sendiri-sendiri kita satu tenda. Gitu. Oh, Tenda cuma sendiri-sendiri. ada tenda induk aja kan. Tenda induk tuh maksudnya tempat kumpul aja. Budi Kumpul Aristiadi situ juga tuh ya. Iya di situ. Iya kan vibes-nya sama itu kan. Gitu. Sama siapa? Tapi ya Bang? memang yang bikin kaget itu pagi-pagi yang pertama kali itu yang pakai baju omcat. Memang ada juga shock kita ngelihat aktivis-aktivis ini pakai baju loreng itu, ada shock kita juga. Iya ya. Ini kan perjuangan seumur hidup mereka nih Iya kan. betul. Aktivis-aktivis Iya ini kan. pakai. Bang Nezar Patria, Budiman Sujatmiko. Jadi ada ini. Oh, tapi Agus habis itu Jabo. ketawa-tawa gitu. Habis ketawa-tawa. Saya nanya sama siapa? Sama Bang Jabo apa sama Bang Ferry nanya. Abang gimana perasaan pakai baju loreng? Ya tapi ya ini bercanda-bercanda kita kan. Oke. Baju ntar. Gimana Pak Wamen? Ini Pelatih kita itu kan Pak Wamen dari satu tenda struktur. sama siapa dulu yang dekatan itu? tuh, Saya tenda dekatan induk, itu ya? dengan Rumah induk di mana rumah induk? saya kan blok C. Iya. Blok C, saya itu blok C3 dan alhamdulillah dapat nomor tendanya itu nomor tenda 08. Oh. Spesial nih, spesial. Spesial itu. Tapi di sepanjang satu blok dengan saya itu ya biasa.
kita gelari ketua kelas Wamen, namanya Gus Aminuddin Ma'ruf. Oh, ini inisiator pertemuan hari ini. Ini inisiator ketemuan hari ini. Oh, ada di tenda itu. Iya, jadi kalau Gus Amin itu kan 3 wamen kan, dan 3-3-nya cowok. Jadi Iya. kayaknya satu tenda itu. Itu kalau nongkrong pakai sarung biasanya itu. Pakai sarung. Kalau gitu ada sarungan. Sama Doni Oskaria tuh ya. Doni Oskaria, terus Pak Tiko. Oh iya. Di situ itu. Jadi kalau kita Nyambung lewat, Pak kita Amin sama orang-orang lewat itu nyambung? nyambung aja, ngeblended aja langsung. Enggak, masalahnya Pak Amin ini nyambung nggak sama Pak Tiko dan banker sama orang dua-duanya banker Banker dua-duanya itu. Kata beliau, satu-satunya yang bisa bikin nyambung itu kalau pas bicara CSR katanya. Pak Amin, Anda ditunggu di sini. Ya, Nah, Bang, gimana pandangan Abang soal wah ini rezim ini lagi mencoba membawa apa namanya ide-ide kemiliteran nih, militeristik nih gitu gimana? Iya, justru nggak ada ide-ide itu sama sekali. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini kan sama kayak kalau perusahaan lagi outbound, Iya betul. terus tiba-tiba pakai baju loreng main paintball. Atau ada tim building, kan juga butuh kedisiplinan, bangun jam berapa, kita mulai acara jam berapa, tim outbound kan juga kayak begitu. Nah buat kita nggak ada ide-ide militeristik sama sekali. Tapi bahwa kita membiasakan diri disiplin nggak harus dibentur-benturkan dengan ide-ide. Jadi artinya nanti mau ngomong. Jadi kalau kalian yang sedikit-sedikit bilang militeristik, berarti kalian orang nggak disiplin. Berarti kalian orang yang nggak mau teratur. Berarti kalian mau orang yang seenaknya aja. Kan bisa jadi begitu jadinya gitu loh. Kalau dibentur-benturkan, menurut saya ini bukan buat dibentur-bentur. Ketika kita belajar kedisiplinan, kita belajar keteraturan, ini tempat terbaik. Kita belajar sebuah yang tertata dengan baik. Sampai ya teratur sekali kan kita ngerasa waktu itu hidup 3 hari itu teratur sekali. Kayaknya Saya tuh susah hidup abang nggak pernah seteratur Seteratur itu. sampai amazed banget. Iya, teratur banget ya. Bangun pagi. Saya tuh kalaupun bangun pagi bukan bersih-bersih dan siap-siap untuk baris berbaris gitu. Kita kalaupun bangun pagi bikin kopi gitu kan. Duduk gitu. Kalau nggak lihat HP kayak gitu-gitu kan. Kalau ini kita langsung gerak ini, kita langsung standby, kita langsung apa segala macam dan bergerak. Dan menurut saya kebayangin ya teman-teman yang di ketentaraan misalnya, di Akmil gitu. Dia melakoni ini setiap hari loh. Udah jadi sikap hidup ya. Kebayang nggak itu jadi cara hidupnya mereka tuh, kedisiplinan tuh. Makanya memang waktu saya retreat itu pagi-pagi itu kayak Pak Herindra, yang jenderal-jenderal itu pagi-pagi udah bangun ngajak jalan semua orang tuh. Kita mikir ini bapak-bapak nggak capek aja. Itu dia saklar tinggal on and off aja tuh dalam hidup itu ya. Ini kita ngobrol sampai malam, dia pagi-pagi sudah, yang waktu di Hambalang ya, yang waktu retreat itu, ini pagi-pagi sudah ngajak jalan nih bapak-bapak jenderal ini kan, yang purnawirawan ini. Termasuk yang senior-senior ya, Bang, ya kan ada Jenderal Wiranto, ada Jenderal Luhut di sana kan? Iya, itu iya. Yang udah 70-an something tuh. Pak Wiranto ikut baris berbaris, ikut olahraga, ikut segala macam. Maksudnya ini dahsyat sekali. Iya. Nggak ada lagi tuh ikan jenderal bintang 4 ini. Pak BG juga Pak BG. Iya, ditanggalkan bintang dan segala macam, terus ikut baris berbaris sama kita yang mungkin nggak pernah khatam nih urusan begini gitu. Dan mereka-mereka yang sudah khatam, pasti udah khatam lah dulunya yang soal begini. Tapi mereka ikut. Dan nggak ada celutukan omongan ngajarin harus begini, harus begitu. Ikut-ikut aja. Salah hormatmu. Nggak ada tuh gitu Bang. Kau. Fikar kau. Apa kau hormat kayak gitu kau? Gitu nggak ada tuh Jenderal Luhut gitu. Malah kita pas jalan ke itu Bang ya, pas jalan ke Bukit Tidar itu, kan salah satunya ikut itu ada Pak Tito Karnavian kan. Tito Karnavian. Jenderal bintang 4 ini. Sampai kita berani sama beliau untuk bercanda gitu loh Bang. Saya bilang, izin Chief, kita ngomongnya Chief. Izin Chief, sekarang ini kita sama-sama alumni Akmil angkatan 2024. Walaupun status Komcat. Setara dia. Setara gitu. Lu boleh Adi Makayasa kan. Ini satu rating nih. Satu leksi kita ini. Iya. Tapi Tom Fikar, banyak juga orang menganggap bahwa ini kan sebenarnya bukan, kalau oke lah, pendidikannya kemiliterannya kan cuma untuk baris berbaris, kedisiplinan makan di apa namanya di pos militer, di akademi militer. Tapi ini kan simbol-simbol yang dipertontonkan ke publik, di mana publik rasanya masih punya cukup
trauma gitu ya, trauma yang cukup besar Kayaknya terhadap nggak ada trauma. militerisme gitu. Gini, Gimana? Bang. Ada anggapan seperti itu? Saya begitu masuk di Akmil ya, ada satu yang Saya waktu masuk diambil. Supaya kasih seolah-olah. Iya, memang iya. Semua kokam pasti Bang. pernah punya mimpi nih, Bang. Ini kayaknya orang gagal akmil semua nih yang ikut. Iya, iya. Mayoritas gagal akmil. Pasti harapan orang tua masuk akmil dulu. Ini yang kita mau cerita. Kasih dulu. Pak Presiden itu dalam kesempatan pertama sudah mengatakan bahwa Anda-Anda yang sekarang ini ikut dalam retreat Kabinet Merah Putih adalah putra dan putri terbaik bangsa melalui seleksi yang panjang gitu loh, Bang. Memori saya itu teringat pas saya SMA, ada senior saya gitu ya, paling pintar di sekolah. Paling pintar di sekolah. Dia daftar Angkatan Darat. Waktu itu masih Akabri, Pak. Akabri Angkatan Darat. Nggak lolos. 2 kali daftar. Ketiganya baru lolos masuk di Akmil untuk Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut ya. Akademi Angkatan Laut. Sehingga bagi kita ini ada penyesuaian yang sangat pas. Ya. Dari dulu sampai sekarang kalau kita bicara tentang kualitas, kita bisa sampaikan bahwa masih lebih bisa kita jamin kualitas-kualitas orang-orang yang lulusan Akmil ini kan kualitas-kualitas yang terbaik, Bang. Kualitas-kualitas yang terbaik, Pak. Branding itu masih terjaga ya? Branding itu masih terjaga dan branding terbaik itulah yang ingin disematkan kepada Kabinet Merah Putih hari ini. Oh. Patut nih argumen paling patut yang Dan Merasionalisasi ini ya. trauma masih ada lowongan yang di PCO. iya, Abang mau masuk akmil juga dulu. Ngomong-ngomong Adi Makaya dulu kurus. Iya. Kurus berat cuman dulu SMA 50 nggak mungkin lolos. itu udah aduk putih itu Bang ya udah. Mimpi pun nggak berani itu Bang ya. Nah, mimpi nggak berani kita. Jadi orang itu mungkin seolah menerima sebuah istilah itu dengan taken for granted aja. Coba lihat seluruh hasil survei. Semua pollster deh. Setiap pertanyaan institusi mana yang Paling mendapatkan kepercayaan paling tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Paling tinggi TNI. KPK aja pernah di bawah parpol bang, ada surveinya waktu itu. Paling tinggi itu TNI dan nggak pernah geser loh. Di bawah DPR. Iya. Dan nggak pernah geser. Jadi memang ada yang meributkan itu, yang nyinyir soal militer-militer dan segala macam, tapi itu ya kelompok tertentu lah. Bukan keumuman dan bukan kelaziman masyarakat Indonesia. Karena kalau begitu ditanya, terserah aja, bebas aja polsternya, polster mana. Pilih aja, lihat aja tingkat kepercayaan tertinggi terhadap institusi mana, selalu yang tertinggi. Oh jadi di back mind publik itu sebenarnya pengen juga melihat apa ya kesakralan dan kebesaran kemarin itu kalau tentara mau, ya, bukan kalau mau ini traumanya yang malah yang dominan ya Bang kita ya? datang itu, kita juga kaget loh. Kita kan kalau presiden datang disambut rame apa segala, kita kan ya ada yang terkenal lah, tapi kan sebagian besar nggak terkenal amat. Kita datang itu rame loh masyarakat di depan, di depan itu. Pas pulang lebih lagi. Betul. Oh yang Kalau pas pulang itu minta salaman semua. Kalau Raffi Ahmad digituin Kalau Raffi sih Ahmad wajar wajar. lah. Ini kita minta salaman, selamat ya Pak, amanah ya Pak, selamat dia, selamat apa nih? Selamat udah lulus Akmil tuh ada yang ada yang ngomong selamat. Akmil angkatan 2024. Yang kayak gitu-gitu tuh, maksudnya dukungannya besar nih, tinggi. Nggak cuman kumpul orang dada-dada, nggak, mereka nyalamin. Jadi gagah juga kita keluar kemarin itu keluar gerbang gitu, kayaknya gagah karena semua masyarakat nyalamin kita sebelum naik bis gitu. Jadi nggak ada tuh yang menurut saya ya, yang bilang trauma tuh kelompok kecil yang ya kita tahu lah teman-teman itu bagaimana dulu gitu. Mungkin punya pengalaman yang berbeda, tapi sebagian besar masyarakat tidak melihat seperti, justru senang. Kayaknya kemarin kalau kita ada cebur-cebur lumpur, masyarakat lebih happy lagi kayaknya. Kalau ada berayun-berayun kita kan, pakai tali itu mungkin lebih happy lagi. Jadi bukan menormalisasi militer way gitu ya dalam. Sebenarnya Pak Prabowo kan juga bilang, sebenarnya di dalam berbagai perusahaan pun sebenarnya istilah-istilah dalam kemiliteran itu dipakai, cuma ditambah-tambahin aja. Chief officer itu kan istilah ketentaraan, istilah militer. Cuma ditambahin
Chief Executive Officer ya, pimpin perusahaan dia gitu. Chief Finance Officer jadi direktur keuangan dia kan gitu. Jadi chief apa lah? Chief Business ya. CBO. COO misalnya. CTO. CTO. Jadi tapi chief officer-nya itu kan istilah kemiliteran, istilah ketentaraan. Jadi diadopsi dari berbagai organisasi dan perusahaan yang sukses kan pasti juga perusahaan yang efektif kan. Perusahaan yang jalur komandonya jelas. Tidak dibiarkan orang seenaknya berselisih paham, tapi begitu keputusan sudah diambil ya semua taat sama keputusan. Kan organisasi yang paling efektif kan organisasi militer. Tapi ini kan bukan kemudian mendidik semua orang kamu harus jadi militer, kamu enggak kan? Ini kan bisa, Bang. Nggak bisa nih sudah. Pengen abang mungkin pengen. Tumpikar nih pengen juga dia kan. Tapi memang ada perasaan gagah itu ada. Ada betul. Ada ya? Begitu Perasaan pakai gagah ada ya? itu nggak bisa dipungkiri. Ya, ada merasa lebih ganteng ini. Ada perasaan lebih ganteng itu. Kita nambah 20%. Bahan bajunya lebih bagus mana sama Kokam tuh? itu sama kayak Bagus perasaannya. Itu sama kayak perasaannya kalau kita nyetir mobil tertentu. Oh iya. Tiba-tiba kita ngerasa ganteng kan? Nah, ini pakai baju ini kita juga ngerasa ganteng. Atau kita pakai ngerasa plat ganteng. mobil tertentu. Atau plat mobil tertentu. Masalah orang anggap ganteng juga kan urusan lain. Urusan kan? lain. Ini perasaan kita. Itu ini. perasaan kita. Kata teman-teman di sana itu yang penting percaya diri dulu. Iya, level of confidence juga naik ya jadinya. Coba perhatikan deh, Betul. menteri-menteri, wamen-wamen yang posting di sosial media, saya yakin lebih banyak postingannya yang berbaju Loreng, tentara. dibandingkan berbaju biasa. Sejak di Hercules, Bang. Udah pada Oh, di Hercules posting itu ini. juga pengalaman yang kalau saya sih baru pertama kali tuh naik pesawat duduk nyamping itu. Sama Bang, saya Ada? first time itu, first time. Terus nah, Iya. Berarti waktu abang pelatihan Kokam nggak dikirim naik Hercules Anda? nggak pernah mudik abang dulu naik Hercules ini kan mudik Berarti murah naik ini bis kan. kita dulu. Iya, mudik murah ini Tapi kan di dulu. luar kebisingannya, naik Hercules itu lebih tenang Bang, ya? Lebih tenang sebenarnya. Udah jadi ahli aviasi pun lalu sekarang. Yang dulu di samping Nggak, saya, kita kemarin lebih tenang karena kita rame aja. Kita rame aja. Iya. Gue pernah naik Hercules kali itu. Tapi kita beda-beda. Ini Fikar naik Herculesnya pas balik Jakarta. balik, iya, Kalau saya pas berangkat ke Oh, pas pulangnya naik pesawat ini. naik pesawat TNI AU saya pulang. Oh iya. Kayak Pak Jokowi dong. Nebeng. Iya. ada perbedaan Bang, naik pesawat TNI AU dan naik pesawat komersil itu ada perbedaan. Walau desainnya sama. Sama Boeing, sama Boeing ya. Kalau komersil itu kan dia masih menghindari awan. Nah, kalau TNI AU ini dia hajar aja Bang, tang. Iya. Atau kebalik tuh. Awan menghindari dia. Minggir tentara lewat. Awan minggir dulu kan. Bang Hasan ngomong chief ini kan. Apa? Lu ingat ke siapa kalau denger chief nih? Chief. Ya. Bang, tapi bondingnya apa efek bonding itu buat abang pribadi ya dan buat ini udah jelas ini kan Kalau saya sih postmortem ini kan udah kerasa nih mungkin Bang. terkait dengan PCO ya kan saya juga bukan kan kita harus tahu diri kan saya bukan prominent figur di politik Indonesia. Kita ini kebetulan dapat kepercayaan aja sama Pak Prabowo untuk Enggak kebetulan abang berusaha lah. kebetulan lah. Maksudnya dapat anugerah lah. Kepercayaan itu dapat anugerah buat inilah kepercayaan untuk mimpin sebuah kantor. Dan sebenarnya kantor ini kan juga bukan kantor yang misalnya yang udah terkenal kayak kementerian-kementerian apa. Tapi dengan adanya acara kemarin itu ya banyak sekali yang menteri-menteri, kementerian-kementerian yang justru datang ke kita yang bilang nanti tolong dampingi ya soal komunikasi ini. Jadi kita dapat invitation gitu loh. Iya. Untuk bisa membantu. Padahal kita udah nyusun rencana nih nanti kita mau jadwalkan ketemu sama menteri ini, menteri ini untuk silaturahmi. Udah jadi kawan duluan di Jadi sini. kawan Jadi duluan nih. diciptakan ruang temu oleh Pak Prabowo untuk saling bertemu satu saling sama bertemu lain dan ya. kan kita nggak bisa kerja sendiri kan pasti ada irisan, ada hubungan dengan kementerian dan lembaga lain kan. Ya betul. Ini hari ini saya terima itu Badan Investasi Danantara di kantor. Apa, Bang? Langsung koordinasi. Nah ini nih, nanti gue Enggak, pengen nanya soal enggak, ini ya, nanti gue enggak, pengen nanya soal itu urusan lain lah nanti. Tapi, Iya. tapi nanti Itu Pak Mulyaman Hadad. Oh. saya terima itu di kantor tadi Badan Investasi itu untuk sinkronisasi komunikasinya. Besok sudah ada dengan kementerian lain. Ini sampai hari Jumat penuh nih dengan beberapa kementerian. Hasil dari retreat. Hasil dari retreat. Kalau nggak ada retreat, kita pasti ada punya kesungkan untuk memulai
Dan rapat kabinet tuh nggak mungkin juga abang bisa berinteraksi Nggak bisa langsung selama itu ya, sangat formal, sedalam kan. itu ya bang. Tapi ya? dengan kemarin itu memang nggak 100% tapi 90% lah kalau saya hitung-hitung sih 90% kita kenal, Iya. kita pernah lihat muka, kita pernah ngobrol gitu. Jadi kalau sudah memulai pembicaraan, memulai mau ketemu, silaturahmi, mensinkronkan agenda, kayaknya kesungkaran itu udah berkurang jauh lah. Iya betul. Nah. Dari 10 kesungkarannya mungkin tinggal 1 lah gitu. Tinggal 2 kalau sungkaran. Karena sudah merasakan baris berbaris Karena sudah bersama. merasakan, Iya udah kan? naik Bukit Tidar bersama. Iya, Termasuk menduduk barengkan Caimin dan Gus Ipul. Ya. Itu terjadi di situ. Terjadi. Gimana cerita? Ada dalam satu rumpun koordinasi pemberdayaan masyarakat. Iya. Oh, Beliau kan Menko Pemberdayaan Menkonya Masyarakat. Oh iya, satu. Menko ini pada rapat sendiri bang ya? Pada rapat Ya. sendiri-sendiri. Jangan lupa di sana menteri-menteri itu rapat kerja, disediakan ruang buat mereka meeting. Karena kan BP2MI kita yang akan siapa? mengejar quick win kan, quick win untuk 100 hari ke depan dan perencanaan jangka panjangnya. Nah, BP2MI itu dipimpin langsung oleh di bawah Kemenko apa? di bawah Caimin juga, Bang Karding. Oh gitu. Oh rumit Ini nih. ilmu hitam yang putih nih Itu kan. agak rumit ya. Jadi Kementerian Koordinator paling rumit itu ya. Enggak satu juga, waktu, ekonomi juga rumit. Enggak ada Gus Ipul, ada Bang Karding, ada Caimin gimana? Pak Erlangga, Pak Bahlil. Oh iya sama ya. AGK sama. sama. Tapi itulah pentingnya ini tuh untuk kerumitan-kerumitan itu hilang. Oh Dan iya. kemarin betul. kelihatan jauh lebih cair kok. Sangat-sangat. Sangat cair kok mereka di sana. Bang Karding sendiri cerita ke kita bagaimana seumpamanya komunikasi ya, terkait kementerian kami ya, kementerian baru ya, sebelumnya kan Badan. Badan Pelindungan Pekerja Migran itu kan sangat terkait dengan Menteri Luar Negeri, sangat terkait semuanya dengan Menteri Kelautan, dengan Menteri Perhubungan tentang ABK kapal gitu kan, kemudian dengan kepolisian itu sendiri dan alhamdulillah dasar basic komunikasinya itu udah terbentuk di Magelang kemarin itu. Perkara ada perbedaan kepentingan setelah itu ya Itu tadi Minimal kenapa ini Pak ya. Presiden selalu menekankan tentang loyalitas. Jadi tidak ada lagi ego sektoral. Semuanya Ego demi merah kelompok. jeper juga kita lihat pin-pin abang-abang ini. putih. Oh iya Bang. Di Vio besok lu bikinin gua pin juga lah. Apa kayak gambarnya lu bikinin Itu udah Bang banyak Budi? dibilang sama teman-teman. Iya. Ini bisa dibikin di Pramuka dan di Senen. Iya. Saya bilang yang tidak bisa dibikin di Pramuka dan di Senen apa? Motor patwalnya. Iya benar. Susah itu. Susah itu. Benar. Tapi Susah. Susah. saya akhirnya memahami begini. Itu berat. Barang Begini, impor Bang. 100% tuh. Kita akhirnya memahami Gua begini, kira Bang, dari kebijaksanaan kayak gua ngomong biasa. Iya tanggung jawab. Tanggung jawabnya ternyata motor manual. Memang materialnya memang dia. Tapi ini begini. Di Magelang akhirnya Bukannya Anda udah pakai manual sebelum jadi pejabat. akhirnya dalam perenungan itu kita tahu persis bahwa panggilan tugas oleh negara itu kita maknai pada dua hal. Pertama itu adalah panggilan pengabdian, Bang. Panggilan pengabdian itu kan ya motivasi dalam diri untuk berbuat yang lebih kepada negara kita. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, panggilan tugas oleh negara itu adalah panggilan kehormatan. Kehormatan ini kan tidak bisa dinilai dengan uang, Bang. Iya. Banyak orang yang bergabung di sini itu meninggalkan profesi yang tidak bisa dibandingkan dengan pendapatan di kabinet, gaji di kabinet, jadi anggota kabinet tidak bisa, Pak. Ibu Sri Mulyani sebagai manajer direktur di World Bank, beliau tinggalkan. Demi apa, Bang? Demi kehormatan. Uang gaji kita ini paling cukup untuk biaya ngopi-ngopinya teman-teman. Dinikmati sesaat gitu kan. Tapi kalau kehormatan ini, Bang, Tuh. sampai anak cucu, Bang, bisa kita wariskan, Bang. Betul. Ada foto ini kakekku ini dulu. Pakai baju komcat. Kalau balik ke Tapi kementerian benar juga. Ini kan BPDM psikologis ada ya. fotonya. Iya. Psikologis mungkin kelihatan sepele tapi Dinda kan SK-nya baru tanda tangan satu presiden kan? Satu presiden, betul. Saya sudah tanda tangan 2 presiden. Mati kita. Beginian nih Bang ya agak sulit. Teker-tekernya dua nih. Ini urusan yang kelihatan apa Iya, ya? remeh. Biasa ini tapi pas dilihat dia bangga juga gitu loh. Iya, Ada perasaan yang itu mungkin memang nggak bisa diukur lah. Betul. Yang nggak bisa dikuantifikasi. Itu cuma bisa dirasakan sendiri gitu loh. Jadi itu yang membuat juga spiritnya, oh ya kita harus jaga kehormatan ini. Kita jaga amanah ini yang kayak gitu-gitu tuh.
Saya jajarin tuh kemarin tuh. Iya. 2 kepres dijajarin. Wah, ini 2 tanda tangan pamer Pak Mirsam. Nah, 2 tanda tangannya kan. Iya. Iya. Doa kami ke abang-abang jangan sampai abang-abang jadi lebih susah dan lebih miskin. Terus pejabat ini kan. Kawan-kawan nih, Mat. Iya. Nah, gitu. Dan yang kedua ada satu yang pasti akan berubah Bang ketika abang-abang nelpon. Kasih apa? Kalau dulu kan nelpon itu jumpa-jumpa ya, siap. Ngopi-ngopi ya, siap. Sekarang kalau kita ditelepon, keep kontak ya. Ya. Sehat-sehat ya. Ya. Udah Itu perubahan. udah berubah. Ala-ala pejabat-pejabat kan. Iya. Sebagai ketum Muhammadiyah, ketum pemuda Muhammadiyah ini kasih ayatnya dulu apa ayatnya? Kasih dulu. Kalau jangan mendadak nih dia kan. Nggak persiapan. Iya, dia kan Muhammadiyah harus persiapan. Iya. Kalau NU bisa langsung tembak. Iya. Ini pemilihannya aja diatur kan. Iya, Bang, tapi kalau kita boleh tanya nih, Bang. Ini kan pendidikan, ini kan Akademi Militer angkatan 2024 lah kita bisa sebut itu Komcat ya kan. Alumni Akmil 2024. Waktu saya masuk Akmil katanya. Ya, bisa tuh cerita gitu kan. Saya masuk Akmil. Iya. Alumni retreat. Iya. Tapi kan orang kalau nggak ngerti cepet ya, aku nih Akmil 2024. Nah, bisa juga itu kan. Panjang juga ngejelasin abang sebut retreat, orang nanya retreatnya apa? Iya, lebih panjang, lebih gampang. Dulu pendidikannya seangkatan siapa? Seangkatan Jenderal Luhut, kan seangkatan Jenderal Wiranto, Jenderal Tito, Jenderal Tito, Budi Polisi Gunawan. Listio Sigit Prabowo. Paten-paten angkatan Iya. kita. Bang. Iya. Bener juga loh ya. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Oh, udah. Kalau boleh ini Bang bertanya, ini kan dalam sebuah angkatan tuh ada disebut Adi Makayasa. Krim de la krim, the best of the Iya, best. betul. Menurut Bang Hasan yang berhak mendapatkan Adi Makayasa dalam Tapi kan pendidikan nggak ada kemarin tesnya siapa? kemarin. Kan di kita juga ada yang ditunjuk untuk presentasi. Ya. Nggak ada tesnya. Ya kelihatan aja Bang, misalnya Nggak Nggak ada. tesnya. Kita pengen nunjuk diri sendiri kan nggak enak. pengen gua kata Abang. Bukan. Semua taruna Akmil juga lu tanya gitu, pengennya ya gua gitu kan. Enggak yang Sebagai udah orang yang lain. udah terjadi kemarin. Enggak. Kemarin itu bukan dalam rangka kalau misalnya sekolah beneran kan ada kompetisinya. Kemarin memang bukan dalam, kan mau bikin tim. Justru salah kalau kemarin ada kompetisinya. Ada yang menonjol, ada yang diutamakan gitu tuh justru Nggak boleh salah. ada Adi Makayasanya justru malah nggak boleh Bang. Nggak boleh ada Adi Makayasa kemarin itu di Ya di makanya saya Pak Prabowo. Ya, itu maksudnya. Saya baru mau bilang itu sebenarnya. Itu maksudnya Anda nih. Ini giliran dia biar ada gitunya lu. Sorry. Lu tahu dong hukum kita kan Jadi tahu. perlu agak poin sedikit. Kan Kalau saya beliau kan sudah 2 kali saya- tanda tangan, Bang. Iya, makanya saya nyontek tumpikar Jangan tadi. dipotong dulu. Memang ini gua bikin untuk dia ujungnya bahasa ngomong ini, ujungnya kawan ngomong itu. Oh ya, tapi memang kayak gitu. Karena kalau mau bikin tim ada kita bikin starnya nanti yang lain Ya, betul. tentu nggak begitu dong. Karena ini kan yang diminta tuh tim total football, bukan tim Apa dengan total satu politik ya? football tuh gimana? Bukan total politik ya? Bukan tim ya? total Ya, football. alumni itu. Ya itu ini itu total politik, kalau 2.0-nya total football gitu. Nah, tim total football tuh ya semua menteri harus bisa bekerja sama baiknya. Ketika yang jadi penyerang sama baiknya, yang bertahan juga sama baiknya. Abang kenapa sejak kita ngurus bola ini abang jadi bola juga sekarang? Ini penjelasan Pak Prabowo. Saya nggak ngerti bola, tapi ini penjelasannya. Oh, mantap. Berarti Pak Prabowo Oh, punya nonton Coach Justin juga Pak Prabowo Iya, yang kadang-kadang. berarti Pak Prabowo punya atensi pada sepak bola. Artinya harusnya Pak Erik Punya akademi sepak bola kan? iya, Garuda Yaksa. Ada kemarin seleksian kita dari Garuda Yaksa satu Iya, Bang. ada. Lolos punya nggak dia? akademi Nggak tahu, sepak lupa bola. lah. Lupa, mudah-mudahan Dan kalau yang bisa dipetik itu, kalau dulu tuh banyak pemimpin-pemimpin bangsa di awal-awal itu berasal dari pendidik. ya. Nah, Pak Prabowo ini juga ya orang pendidik nih kayaknya begini. Mulai dari Pusdikpasus dulu, Iya, betul, terus sekarang juga dia konsisten mendidik orang, Iya. mendidik anak-anak yang bersama Pak Prabowo kan juga disuruh sekolah semua, disuruh sekolah semua, dan harus dibuka wawasannya harus dibuka terus menerus. Materi-materinya apa aja sih Bang? Kan ada kelas-kelas tuh. Kelas-kelasnya apa aja sih Bang kalau boleh di-share? Ya kelas yang ada yang materi yang sangat penting itu panjang materinya dan banyak itu, mungkin hampir 1 harian penuh tuh soal anti korupsi, soal pencegahan korupsi, anti korupsi. Nah serius nih, ini bukan lip service, ini serius sekali. Dan itu Jadi, hulu hilir di semua. Kita nggak bisa detailkan isinya. Kasih inilah Ya, semua dari rangkuman BPKP dari kan, BPKP mulai bicara tentang
bagaimana korupsi itu bisa bermula dari perencanaan programnya. Yang ngisi siapa? Kepala BPKP. Oh, oke. Pokoknya jangan coba-coba lah. Ini kelihatan banget nih, serius sekali. Ini atensi agak tinggi soal ini. Atensi Bang. tinggi sekali ini soal ini. KPK untuk yang penindakan KPK hadir, terus Polri, Kapolri langsung yang kasih. Itu ini, ya pemain-pemain kasih materi. kencing bisa keluar setetes itu kan. Ya pemain-pemain. Aduh, udah takut. Udah dikasih di Nah, depan kalau ini nih. serius, sekali serius. Menurut saya Pak Prabowo, kalau dari begitu banyaknya materi soal ini, ya benar. Itu seharian bang, khusus hampir untuk anti seharian, korupsi. hampir seharian. Yang paling rumit menurut abang apa kemarin? Yang abang butuh waktu untuk menyesuaikan mengerti. diri ini ilmu apa ini gitu? Oh, ilmu yang terakhir aja, Yang ilmu terakhir yang yang dari Prof. Otto Prof. dari Otto. MIT itu. Ya, kita harus meresapi dulu nih bagaimana mengejawantahkan itu dalam kebirokrasian ini dalam bernegara Saya ini. pikir Prof. Otto Hasibuan, Prof. Otto kan juga ada juga. Ikut juga kan Prof. Otto Hasibuan Ada kan? Prof. Otto ikut. Apalagi waktu kita disuruh analisis ini, apa Anda bisa lihat perbedaannya yang dalam konser. Ya konser. Itu orang yang nggak ngerti konser musik yang nggak bisa jawab itu. Iya. Sains-sainnya apa dari konduktor nggak bisa jawab. Dari MIT bang. Dari MIT. Justru yang Sebenarnya itu praktikal, tapi mungkin kita perlu Mengkontekstualisasikan. dalam konteks bernegara, dalam konteks kebirokrasian, dalam konteks kantor itu kita harus mengkontekstualisasikan. tapi yang pas Prof. Otto itu bang, ada yang jawab dengan perspektif sebagai politisi, perspektif nggak masuk semua di Prof. Otto. Giliran Giring Ganesa menjawab sebagai seorang musisi, Nah, itu masuk. justru kata Prof. Otto, great katanya, mantap ini. Malah Giring yang dipuji Prof MIT kan. Dia baru lulus S1 kemarin. Bukan, karena Giring ngerti ya apa dalam konteks yang dikasih contoh itu sebuah orkestra, Giring ngerti bahwa ada sign yang ketika misalnya si konduktor itu memberikan kesempatan untuk si penyanyi untuk tampil lebih menonjol. Oh, yang kayak gitu. Itu lebih Ya, kita nggak paham. Itu lebih ke sharing profesi itu bang. Kita nggak paham itu. Ini kayaknya Prof ini ngomongin gua nih. Tapi Giring bisa membacanya dengan Pak Bahlil ini apa nih Dinda nih kan? Nggak ada Kalau nih. Giring Pak bisa Bahlil udah bacanya dengan Abu Leke aja kalau Pak Bahlil. Pak Bahlil kan gitarnya nggak nyetem pun nggak tahu dia. Main aja. Aku dengar merdu juga Dinda. yang kayak gitu-gitu. Ya Oh kita- sampai ilmu-ilmu yang ya praktikal tapi nggak Praktikal konvensional di dalam Iya. pengalaman abang Tapi juga kan banyak ada. orang Indonesia yang belajar ke Prof. Otto ini soal teori U itu kan banyak yang belajar itu. Saya juga baca bukunya. Terus saya bilang, ya ini sebuah terobosan metodologi berpikir yang menarik. Cuman ya itu lagi-lagi buat kita kan perlu diresapi dulu, dihayati dulu untuk bisa dikontekstualisasikan. Mana konteks dalam pekerja migran Bang, ini bang, kan? saya itu ada pertanyaan satu rasa penasaran juga ya. Abang kan berkali-kali nyebut Pak Prabowo ini seorang pendidik yang ingin mengkaderisasi orang dan lain-lain. Apakah kultur akademik dan kultur militer tuh bisa menemukan harmonisasinya satu sama lain? Sangat, Karena kan basicnya beda nih. Militer itu butuh komando, ketertiban. Tapi kan sebenarnya Kalau inovasi dan akademik itu kayak misalnya saya ingat pidatonya Steve Wozniak di Singapura. Orang Singapura tanya apakah mungkin Singapura punya perusahaan kayak Apple? Oh nggak mungkin karena Apple lahir dari kenakalan katanya. Nah militer tuh kenakalannya kan agak perlu ditertibkan semuanya. Ini kan dua paradoks ini. Tapi militer tuh ada punya kemampuan absorb. Makanya idealnya dalam sebuah negara itu teknologi tercanggih dikuasai oleh militer, metodologi tercanggih dikuasai oleh militer, termasuk juga misalnya kemampuan menyerap informasi, teknologi informasi, teknologi macam-macam itu diabsorb oleh militer. Menurut saya militer dengan itu tidak untuk tidak untuk dipertentangkan. Karena kita juga punya banyak sekali jenderal-jenderal yang sangat pintar kan. Betul. Pak Prabowo jenderal yang sangat pintar, baca bukunya banyak. Pak Nasution jenderal yang pure orang lapangan ada. Ini kan kebutuhan spesialisasi aja. Tapi organisasi militer kan juga butuh orang-orang strategis. Ya, Pak SBY itu Orang-orang kan intelektual Pak kan? SBY kan pintar. Orang yang ahli intelijen itu kan pintar-pintar sekali. Bukan karena posisi kemudian tiba-tiba ditaruh di sini. Kalau nggak pintar nggak bisa dia jadi kepala intelijen punya. Jadi menurut saya bukan dua hal yang Di meritokrasinya mereka bertemu ya. bertemu. Karena kita ya kemarin kan banyak ya. Di sana kan ada jenderal Pak Herindra pinter loh. Adi Makayasa juga. Iya, pinter loh. Pak Tito
pinter loh. Kita ngomong sama Pak Tito itu berasa loh. Pak Erinda berasa. PhD NTU dia. Iya, pinter. Misalnya ada Laksamana Didit ya. Ya, jadi Itu pinter. Maksud saya, nggak ini ya mungkin beda kalau yang benar-benar tempur di depan ya mungkin kebutuhannya dia skill fisik, skill tempur dan segala macam. Tapi ya butuh ada Nah, strategi- kalau strategi skill gitu. aktivisme ini di mana dalam apa namanya lubang-lubang ini nih? itu kelihatan pas kita latihan PBB. Kalau latihan PBB itu tolong perhatikan aba-aba, nanti bisa gerak setelah ada aba-aba. Digerak duluan. Langsung aktivis bilang, oh ini bedanya sama kita, Pak. Kalau kita kalau bisa gerak duluan sebelum ada apa-apa. Dia gerak duluan ya kalau aktivis. Aba-aba yang ikut senior kan. Tapi betul yang disampaikan Bang Hasan tadi bahwa militer itu justru yang paling rigid dari segi pendidikan. Orang mau naik pangkat tertentu Harus sekolah. harus sekolah. Harus ngapain? Harus Mau sekolah. ambil jabatan tertentu ada diklat-diklat khusus dan lain sebagainya. Dan waktu kita dapat pemaparan dari Pak Kapolri semuanya sangat komprehensif itu. Di mana kalau kita mau menangani tentang ini mulai dari mana, kalau kita ingin mengidentifikasi mulai dari mana, Sudah jadi pencegahannya. metodologi ya. Ya, sudah jadi metodologi. dan itu luar biasa. Dan Kan itu beliau sangat bisa pemateri dipakai pertama, ya. Bang. Sangat Itu bisa sangat bisa dipakai. dipakai di Sangat banyak bisa sekali dipakai. sektor kementerian ya, betul. Bang. Sangat bisa dipakai. Jadi apa kontribusi aktivis dalam kalau tadi kan militer, intelektual, saling melengkapi dalam meritokrasi. Iya. Nah, ini kolam aktivis ini gimana dalam hubungannya sama dua sektor ini menurut lo? Jadi Operator aktivis itu kan pelaksana. punya namanya practical intelligence. Nah, ini maksud gua. Operator pelaksana. Jadi dalam mengurai masalah itu kadang kita bisa dalam mengurai masalah itu Jadi dia bukan analisis ya. dia bukan analisis, dia praktikal. Kita bisa tahu jalan pintasnya kemana ini. Siapa tipu, siapa jujur bisa tahu tuh ya. Dan waktu Prof. Otto semuanya menceritakan tentang sebagai seorang pejabat publik itu kita harus mampu mendengar secara hati, mendengar secara pikiran, lalu mendengar secara intuisi. Berteriak Bang Bahlil di tempat para ahli hisab itu, udah keburu bakar ban kawan-kawan itu, bro. Paten lah ya. Seru juga ya. Dan kita juga ngelihat menteri-menteri yang presentasi kemarin itu kita harus akui menteri-menteri itu hebat. Hebat. Dia menteri itu hebat. Siapa aja dia Bang masuk menteri-menteri kita yang presentasi, Bang? kan yang presentasi kemarin itu ada mulai dari Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Investasi, Bappenas. Menteri SDM, Kepala Bappenas, Badan Gizi, ya. apalagi hebat-hebat lah. Ya nggak semua Menteri Pertanian, Sri Mulyani. tapi Pak Bahlil misalnya- presentasi Pak. Pak Bahlil presentasi hebat, Pak Bahlil presentasinya hebat. Practical intelligence-nya bagus tuh. Sangat praktis. Iya, yang practical intelligence Tapi ini kan. menyederhanakan hal-hal yang konsep-konseptual itu jadi sesuatu yang lebih praktis itu kan itu Nggak- hebat. iya, itu nggak buat saya- simpel, Itu betul. nggak simpel gitu. Buat saya itu hebat. Menyimpelkan sesuatu itu bukan hal yang simpel. Kalau ya, Bang? ada orang yang tiba-tiba hal sederhana jadi rumit, nah ini kacau ini. Ini nggak usah. Iya, Tapi iya. kalau hal yang simpel, ini kan pesannya Pak Luhut. Pak Luhut ya. Kalau yang rumit itu harus jadi simpel, baru bisa dikerjakan. Nah, jangan ditambah-tambah lagi ininya kerumitannya. Kalau tambah rumit nggak bisa dikerjakan. Oh, Pak Luhut ngisi juga, Pak Bang? Luhut juga ngisi. Gitu. Marah-marah nggak dia? Enggak lah. Beliau hanya menyampaikan tentang mystery of life. Gimana? Dulu saya atasannya Pak Prabowo, sekarang dia atasan kita semua. Itulah mystery of life. Wisdom ini. Udah kayak denger ceramah Holyfield gua. Hah? Holyfield? Ya, Holyfield kan- Evander Holyfield? Iya kan udah jadi penginjil sekarang. Oh, sama kayak ini dong, George Foreman. Iya, juga sama. Kayaknya mata petinju ini banyak. Tapi mungkin ini kemarin itu apa ya, cara yang sangat efektif untuk ngerasakan jadi satu. Mungkin susah diceritakan bagaimana proses Iya. jadi satu itu, tapi di proses yang panjang itu ngerasa ya mungkin dulu pada berseberangan politiknya, Iya. di ormasnya saling berseberangan, Iya betul. di OKP-nya saling berseberangan, di aktivismenya saling berseberangan, di mana mungkin di karir saling berseberangan, terus tiba-tiba taruh di situ. Jadi satu tim. Oh, ini juga menjawab kebutuhan pasca political conflict yang high tension juga berarti, Bang. Mungkin. Oh. Dan kan Pak Prabowo selalu bilang, nggak mungkin sebuah negara jadi maju kalau elit-elitnya itu kisruh. Elit-elitnya bertengkar. Kalau mau maju, elit-elitnya harus bersatu, harus rukun. Iya, iya.
Nah ini dia dari konsep dia turunkan jadi praktis. Ini model praktisnya seperti ini. Ya. Kemarin para Menko yang jumlahnya lebih banyak dibanding periode sebelumnya juga dapat play role lebih dominan nggak Bang dalam forum-forum enggak, kemarin? enggak. Menko yang presentasi kemarin Tidak ada. Tidak Nggak ada ada, kan? Menko ya. Hampir Kementerian Teknis semua, Bang. ini Kementerian Teknis. Iya, iya. Gitu. Jadi peserta. Tapi maksudnya dalam baris berbaris nggak disuruh paling Nggak depan, ada. paling dia biasa semua nyampur Biasa aja ya. semua, biasa semua. Satu yang agak rame di sini Bang yang cukup viral di sosial media itu soal parade senja. Katanya ada hujan deras katanya Hujan. Bang. Ada Iya, pas parade senja. ada cerita menarik nggak soal itu, Bang? Ya kita lihat Pak Prabowo juga katanya hujan-hujanan ya, apa? di situ Pak Prabowo menyampaikan bahwa ya seorang pimpinan itu harus berada di garis terdepan bersama pasukan-pasukan. Kalau pasukannya basah, pimpinan juga. Kalau harus pasukannya basah, maka pimpinan pun harus ikut basah. Dan itu beliau buktikan dengan Turun pas beliau ke inspeksi pasukan itu bersama Menko-Menko sama Menteri Pertahanan, Bang ya. Iya. Itu sambil Kapolri dan berbahasa-bahasa. Panglima. Kapolri dengan Panglima itu Hujan-hujanan. hujan-hujanan. Bang. Justru kita yang bukan Menko ini yang dapat privilege di bawah tenda Privilege, gitu. ya. Oh. Gitu. Kalau terus pas yang defile pasukan itu Pak Prabowo ke bawah. Ke bawah. Dari bawah tenda Pak Prabowo ke bawah. Pas Mereka kan beri hormat kan, Pak Prabowo ke bawah. defile antara apa Pak Prabowo ke bawah. taruna-taruna Jadi Akmil, hujan-hujan tuh, terima penghormatan hujan-hujan. Pol. Ya, salah satu yang berhubungan sama parade senja ini, Bang Hasan tiba-tiba kirim foto ke gua. Apa tuh? Yang acara udah Padang kita di sini. Jadi semua udah dapat Masuk situ semua. UUP ini ya. Acara Padang yang Budi nggak pahami ini kan. Gua kalau udah mulai 2 kalimat bahasa Padang, tunggu dulu. Balik translate dulu translate. Justru fungsinya Budi di forum itu biar ada yang Iya, mengingatkan mewakili Kita publik. bahasa bahwa lu Padang. minoritas di sini, bro. Kita bahasa Padang satu aja yang penting tambuci aja. Itu gimana cerita, Bang? Abang bisa bertemu reunian udah Padang ini nih kan? Nggak, itu di acara yang makan ini kayaknya. Awalnya ketemu Abang Dapang Kostrat ini di Parade Senja. Oh iya. Kan baju parade senja tuh kan? Iya, Parade Baju Senja. ini. Ya. Terus yang ini pas makan malam. Pas makan malam tuh di Pakai PDU Pesta tuh yang putih itu iya, Bang ya. kalau PDU Pesta kita udah pakai baju batik tuh. Iya, Itu makan malam yang malam keakraban. Hmm. Itu pun semua nyanyi. Iya. Pak Prabowo nyanyi, Pak Wiranto nyanyi. Giring. Ya Giring akhirnya ikut nyanyi kan sebagai penyanyi ikut nyanyi juga dia kan. Minggir ente semua. Kira gitu. Ring, fungsi ente emang ini di sini. Gir. Ya, Yofi Widianto juga main nggak Bang? Pak BG nyanyi. Aduh. Tuh, Pak Pak Herindra nyanyi. Pak Panglima Kayaknya main kayak yang itu. jenderal-jenderal nih kalau dikasih mikrofon emang nggak berhenti nyanyi mereka. Itu panjang sekali nyanyi yang pantun tuh nggak selesai-selesai. Apa saya itu pengaruh pesta poranya Pak SBY atau emang dari sana? Dulu kan Pak Wiranto juga bikin album. Dikasih mikrofon nyanyi semua nih jenderal-jenderal ini. Gitu. Yang apalagi yang OU Latte itu ya. Oh itu pantunnya nggak selesai-selesai itu punya stok pantun semua mereka itu. Ada lagu kesayangannya Pak Prabowo itu sambil berpantun. namanya Ulate. Sambil berpantun. Itu ganti-gantian mereka pantun. Nah itu mayoritas jenderal-jenderal itu yang berpesan berpantun. Oh itu paling udah biasa mereka gitu-gitu. Udah biasa mereka itu kayak. Udah gitu mainnya mereka. Iya. Kita masih Pak menyimak Kapolri. cara mainnya gimana nih. Model mainnya gimana nih. Ex-expert dia sama Forkot nih agak kurang bisa masuk tuh di situ ya. Belum bisa. Masih gini-gini kan. Ya, joget, masih kayak ikut mantau joget, aja. tapi jogetnya ya kayak pimpin demonstran. Tetap gini ya. Tapi ingat, waktu latihan PBB, basic menjadi demonstran itu akhirnya terpakai. Ah, ini coba menarik nih. Ada gunanya. Iya, aktif di ada situ. gunanya. Apa Bang? Pas pimpin yel-yel. Oh, Noel. Noel langsung pimpin yel-yel di situ. Pakai toa nggak dia? Enggak. Kabinet merah putih luar biasa. itu di situlah inisiatif dia kan. Semuanya ada fungsinya di situ. Semua ada fungsinya di situ. Nah, Bang, terus juga yang jadi pembicaraan juga ini apa namanya, kita kebetulan di hari yang sama balik ke sini kan, iya kan. Kalau boleh Bang besok-besok bikin retreat gini nih pesawatnya malam aja Bang. Iya. Iya kan. Atau Kita- pagi subuh. Ada pagi subuh Bang. Atau kalau bisa di Cibubur aja Bang. Paling blok. Kita 3 jam Bang. Kita delay panjang dari Solo nih Bang. Terus kita mau ke Halim kan. Udah di atas Indramayu,
Tiba-tiba Putar balik Jogja bang. Kapten ngomong kita harus nunggu taksi di atas 1 jam. Iya, betul. Oke. Saya tidur Tunggu tuh. tunggu dulu. Sebentar 15 menit diumumin lagi. Kita harus kembali ke Kulon Progo. Kulon Progo untuk menunggu VVIP mendarat semua. Aduh gitu. Iya kan. Ya nanti jadi masukan lah. Iya ini bang. Ini Kalau nggak aspirasi bang. naik kereta ya kereta bang. Supaya bondingnya lebih panjang ya kan. Biar lebih banyak konten bang. Naik kereta nih kan. Ya kan ada perjuangan kayak siapa dulu Presiden Amerika yang naik kereta pas ini. John Dewey. Oh Dewi ya. Pas ini apa namanya? Bukan John Dewey, satu lagi dong. Yang ini bang pas apa? Dewey itu lawannya. pas ini terakhirnya dia. Apa namanya? Ini wakilnya kan si Roosevelt, Ya. wakilnya Roosevelt kalau nggak salah. Roosevelt meninggal dia naik jadi presiden. Truman. Harry Truman, iya Truman. Yang dia ngumpulin topi itu loh. Iya. Ngumpulin kolekan di Kolekan kereta itu. karena kehabisan uang. Iya, kehabisan Truman, duit, Harry S. ya Truman. kan? Di Dewi lawannya. Nah, ini kan nggak ada cerita gini kan. Iya, Coba kan? ya kan. Apa namanya itu? Di Amerika itu apa namanya? Race, ya. ya. Di race terakhirnya gitu kan. Lagi pilpres dia. Ya, kalau boleh disarankan Bang, kalau ada retreat jilid kedua, itu. Ini aspirasi kami nih bang. Ya. Nanti saya sampaikan kepada Mensesnek. Ya. Ya, kan? betul. Kita ini bukan tanpa kritik loh sama bang. Atau kalaupun boleh Bang izin Bang, tolong mendaratnya di airport Pondok Cabe aja. Minimal kan di Halim sama Soekarno Cengkareng. Tapi lu jangan lupa, Halim ini mah pangkalan militer. Bos. Kita yang salah. Gue balikin lagi lo ke sipil. Udah mau gue berbagi, lu masih banyak kincok. Iya bener. Tapi itu bang, karena dipakai untuk komersil, alangkah baiknya naik kereta bang. Iya, top. Biar Ya. bisa konten-konten di kereta. Udah top. Atau heroik naik banget itu kan. bus double decker, Bang. bus double decker. Bang. Ini kan ditayang nanti didengar sama Pak Mensesnek. Ya, kan aspirasi. Karena kami 4 jam itu dia. Iya, 4 jam. Harusnya jam 1 udah sampai Jakarta. Jam 5 apa setengah 6? Ya, Setengah enam, bang. iya. Gitu iya kan. Ya, tapi ya gimana kan, rejim ini kan lebih banyak nikmatnya. Ya, kalau memang efeknya mereka para Iya, petinggi-petinggi makanya. bangsa jadi bonding, Bonding. jadi lebih terbuka, Elit lebih kan. kompak, Ya, jadi gitu. anti korupsi kita pula yang Ikhlas, menikmati. ikhlas. Iya, kita pun happy juga, tapi untuk kedepannya bang kalau bisa Tambah aja dia. di kereta kan, abang kan bisa konten-konten pakai baju tentara kayak pulang perang gitu abang. Bang, kan belum Kalau- bisa karaoke kan, kalau gitu kan. Kalau saya jarang bikin konten. Hampir nggak pernah. Siapa pasang Enggak, politik kawan-kawan kali ya. ini kan. Kawan-kawan emang. Iya. Bu Kalau Ani saya itu kan paling sudah banyak- selesai jadi konten kreator. Yang lain baru mau mulai. Kan? Terus abang kalau bisa bang satu lagi bang, beli kalung yang ada nama-namanya itu loh. Ada doktek. Nah, doktek itu kan nanti abang di kereta buka baju tentara pakai kaos itu. Iya, Bang, ada yang ini Kaos nggak Bang? tentara pakai kalung itu. Bang. Enggak. Wah. Ini agak salah nih. Gue pas kemarin retret gitu diakuin ada ini nggak? Kiri mataku, kiri mataku, mata. Yang ada siapa kita? Ada. Siapa kita? Coba, kalau sendiri Ya iyanya pendek-pendek. Sitegnya kalau sendiri ya. terpesona ada nggak terpesona? Terpesona. Ada gitu-gitu nggak sih? Ada gitu-gitu nggak ada? Ini mataku. Kita tuh cuma olahraga setengah Ini jam, mataku, kemudian latihan mata-mata. baris berbaris, mungkin setengah jam 45 menit. Pengen juga kita dikit. Tapi apakah Kita hanya lihat semuanya pas kita latihan baris berbaris itu kan jadwal olahraganya para taruna. Nah, itu kita dengar itu Sama mereka. yang- Oh, ada yel-yel itu. yel-yel. Sama yang berkesan lagi itu apapun aktivitas kita begitu jam 6 kita menghadap ke tiang bendera. Tiang bendera. Ada trompet bunyi karena penaikan. Oh ini kayak lapangan kantin begitu tinggi nih bang. Kalau ada yang masih bos, lu denger dulu. Masalah makan kantin mungkin Denger dulu. Lapangan kantin itu bos. Itu lapangan Wirabraja, Kodim. lapangan Iya, Kodim. punya tentara bos. Kalau ada yang main bola, disamperin tentara. oh karena markas tentara. Iya, markas tentara kalau dia lagi mau nurunin tuh. Kalau nurunin bendera. Lu masih main, disamperin bos. Ya kena jitak. Kan mulai sekarang. Jogja itu per pukul berapa 8 pagi itu kan ada Indonesia Raya kan. Semua harus berdiri Nah posisi. itu kemarin tuh waktu kita ke Turki sama Angga ya, Dit, ya. Kita bilang bang. Angga siapa? Angga Raka. Angga Raka Wamen siapa? Kominfo. Ikut juga tentara deh kemarin. Ikut lah, dia tentara asli bos. Minimal 1/4 tentara. Kita lihat ini bang, bendera Turki itu gede banget di tengah kota. Oh iya, gitu ya. di mana-mana Bang. Di mana-mana bang, bendera itu. Di tol itu bendera gede banget, berkibar. Wah ini kalau Sang Saka Merah Putih
mantap juga memupuk nasionalisme dari dini nih Chief gitu kan. Iya, Pak, bagus. Yang penting kan undang-undang kita udah kita sampaikan. Ya kan Arok ini nanti Ya, ada jangan waktunya. sampai ini retreat ini menurunkan approval rating. Tapi itu PR buat kantor PCO karena tiba-tiba kemarin kan Burhanuddin Muhtadi bilang tingkat keyakinan terhadap pemerintahan ini 84%. Tinggi dong Bang. Ya KPI-nya berapa kita ini? Iya, benar. Iya. KPI-nya jadi berapa kita Ya, ini? base-nya aja udah segini Bang. Base-nya udah 84 kan itu ini. Tantangannya berat. Abang masih anggota Persepi nggak Bang? Masih anggota Masih ya? Persepi. Kan lembaga anggota Persepi, Iya. bukan orang. Pas saya lihat Abang masih di grup Persepi ya? ini Burhan ngasih PR berat sekali ini berarti. Iya. Ini soal indikator LSI sama poltreking beda nih. Bos. Udah nggak ngurusin pilkada, Iya. ngurusin negara. Tapi Bang, bener Bang, meskipun kita kemarin delay 4 sampai 5 jam, tapi kalau memang yang mengurus bangsa kita ini menjadi guyup, rukun, Makin confident. makin confident, Jadi kompak teamwork yang hebat. dan anti korupsi, bisa bekerja lebih baik. Ya kita rela lah. Tapi besok-besok jangan. Kalau bisa naik kereta. Atau naik Oke, sampai jumpa lagi.